Di sebuah dusun terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah hijau, hidup seorang janda miskin bersama anak laki-lakinya yang bernama Banta Bransyah. Rumah mereka hanya gubuk bambu reyot beratap ilalang, beralas daun kering. Kalau hujan turun, air masuk dari segala penjuru. Makan sehari-hari susah. Untuk bertahan hidup, Ibu Banta setiap hari menampi sekam di kincir padi milik saudara kandungnya sendiri. Jakub saudagar terkaya di dusun itu. Tapi Jakub bukan saudara biasa. Dia kikir, tamat. Upah Ibu Banta kadang cuma segenggam beras, kadang 2 genggam. Itu pun kalau Jakub lagi baik hati. Suatu hari, Banta sakit demam tinggi. Ibu pergi sendirian ke kincir padi. Tapi kosong. Tidak ada yang nambang padi. Artinya, hari itu tidak ada upah, tidak ada nasi. Saat ibu pulang dengan langkah gontai, dia melihat anak semata wayangnya terbaring lemas di tikar usang. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Mubuh, Banta lapar. Rengek suara kecil itu. Hati ibu rasanya hancur berkeping-keping. Di gubuk itu tidak ada apa-apa lagi, hanya segelas air putih. Dengan tangan gemetar, ibu mengangkat gelas itu ke bibir Banta. Anak itu meneguk pelan-pelan, seolah air putih itu bisa mengenyangkan perut yang sudah 2 hari kosong. Tapi tiba-tiba, Banta bangkit. Dia mengusap air mata ibunya yang mengalir tanpa suara. Banta tahu kenapa ibu menangis. Ibu menangis karena hari ini tidak ada upah. Kan, ibu sudah berjuang mati-matian. Tapi nasib belum berpihak pada kita. Ibu terpana. Anak kecil yang dia pikir masih polos, ternyata sudah begitu dewasa. Dia memeluk Banta erat-erat. Air matanya jatuh ke bahu anaknya. Banta, ibu bangga punya anak sepertimu. Kasih sayang itu seperti menyuntikkan tenaga baru ke tubuh Banta. Dia menatap wajah ibunya yang juga kelaparan, lalu berkata, Bu, Banta mau ke rumah Paman Jakub, minta beras. Ih jangan, pamanmu itu kejam, nak. Tapi Bu, apa salahnya mencoba? Mungkin dia kasihan melihat kita. Berkali-kali ibu melarang, tapi Banta tetap ngotot. Akhirnya ibu mengalah. Di rumah megah Jakub, hai anak miskin, jangan mengemis di sini, bentak Jakub dari teras. Paman, kasihanilah kami, berikan segenggam beras saja. Persetan, kalian mati kelaparan pun, aku tak peduli. Banta pulang dengan hati remuk, air mata menetes sepanjang jalan. Tapi di tengah jalan, dia mendengar kabar yang mengubah segalanya. Di kerajaan seberang laut, ada seorang putri luar biasa cantik bernama Putri Terus Mata. Kulitnya putih tembus pandang. Kalau dia minum, orang bisa melihat air mengalir di tenggorokannya. Raja mengadakan sayembara, siapa yang bisa membawa pakaian tenun dari emas dan suasa murni, dialah yang akan kujadikan menantu. Banta berlari pulang. Izinkan Banta merantau. Banta ingin mengubah nasib kita. Ibu menangis, tapi akhirnya merestui. Malam itu, Banta berdoa di tempat sepi hingga subuh. Dalam doanya, dia mendapat petunjuk, bawa daun talas dan suling kesayangannya. Pagi harinya, dia minta tumpangan kapal pamannya sendiri Jakub. Aku mau ikut sampai tengah laut. Jakub malah senang dalam hati. Bagus, biar mati di laut, tidak mengemis lagi. Di tengah samudra luas, Paman, turunkan Banta di sini. Jakub dan anak buahnya tertawa ngakak saat Banta duduk bersila di atas sehelai daun talas. Hahaha, dasar bodoh, mati kau dimakan ikan hiu. Tapi apa yang terjadi? Daun talas itu mengapung. Angin membawanya ke arah barat, sementara kapal Jakub ke utara. Betapa kagetnya Jakub, berhari-hari dihempas ombak. Akhirnya Banta sampai di sebuah pulau ajaib. Di sana, semua penduduknya tukang tenun handal. Kain-kain indah dijemur di mana-mana. Banta berkeliling dari rumah ke rumah mencari kain emas dan suasa. Sampai akhirnya hanya tersisa satu rumah kepala kampung. Setelah mendengar cerita Banta yang pilu, kepala kampung iba. Baiklah, aku punya kain itu, tapi kau tak punya uang. Boleh saya bayar dengan lagu suling? Banta memainkan sulingnya. Nada demi nada mengalir, begitu merdu hingga seluruh kampung terpukau. Kepala kampung menangis terharu, lalu memberikan kain emas dan suasa yang sangat berharga itu. Banta pulang dengan hati berbunga-bunga. Tapi di tengah laut, dia bertemu kapal Jakub lagi. Tanpa ampun, Jakub merampas kain itu dan membuang Banta ke laut. Banta tersapu ombak, terdampar di pantai, ditemukan pasangan suami istri tua, dirawat, lalu akhirnya pulang menemui ibunya. Di rumah,
Ibu menangis mendengar ceritanya. Tapi nak, kain itu sudah dipakai pamanmu. Sekarang dia sedang menikah dengan putri terus mata di istana. Banta tidak menyerah. Dia berlari ke istana saat pesta sedang meriah. Di sana dia hanya bisa berdiri di kerumunan, tak punya bukti. Dia menengadahkan tangan, berdoa dengan air mata. Tiba-tiba, langit mendung. Seekor burung elang besar terbang berputar-putar di atas pelaminan dan berteriak nyaring menggema ke seluruh penjuru istana. Kleik, kleik, kleik. Kain emas dan suasa itu milik Banta Berensyah. Kleik, kleik. Milik Banta Berensyah. Semua orang terpana. Raja murka. Putri terus mata menangis tersadar. Jakub panik, wajahnya pucat. Dia lari ke jendela. Kakinya tersangkut, jatuh dari lantai atas, dan tewas seketika. Pernikahan pun dibatalkan. Banta Berensyah dinikahkan dengan putri terus. Pesta digelar 7 hari 7 malam. Kemudian, raja menyerahkan tahta kepada menantunya yang bijaksana. Banta mengajak ibunya tinggal di istana. Dan sejak itu, mereka hidup bahagia, sejahtera, dikelilingi kasih sayang, sampai akhir hayat. Dari cerita ini kita belajar bahwa kebaikan, kesabaran, dan bakti kepada orang tua akan selalu menemukan jalannya, meski harus melawan ombak lautan dan pengkhianatan orang terdekat. Kalau kalian terharu dengan kisah Banta Berensyah, jangan lupa like, komen, Banta Berensyah, biar aku tahu kalian nonton sampai habis, dan subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan cerita rakyat Aceh lainnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.